Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelompok Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan izinkan saudara dan saya ada di bulan yang baru ini. Biarlah firman Tuhan terus menerangi hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami ada di bulan yang baru semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami rindu firman-Mu terus menuntun, memimpin dan memelihara hidup kami, membangun kami sehingga kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, Roh Kudus tolong kami untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Kelompok yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi lewat Yesus Kristus, saudara dan saya telah dijadikan menjadi orang-orang kudus. Saudara dan saya tadinya memiliki status orang berdosa, tapi bersyukur lewat Yesus Kristus, Dia telah mengubah status kita. Bukan lagi menjadi status orang berdosa, tapi kita memiliki status orang-orang kudus. Orang kudus berarti kita adalah kepunyaan Allah. Orang kudus berarti kita dijadikan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang kudus berarti dosa tidak lagi memiliki cara untuk mengambil bagian dalam hidup kita. Karena kita tidak lagi memiliki nature dosa, tapi nature yang ada pada kita yaitu Christ nature, sifat Kristus yang kita miliki dalam hidup kita. Itulah yang kita disebut sebagai orang-orang kudus. Semua itu Yesus lakukan bagi kita untuk mengembalikan originalnya kita kembali. Oleh karena itu, pencinta Kelompok, saudara dan saya sekarang sudah memiliki status orang kudus. Firman Tuhan mengajak kita, mari kita belajar hidup sebagai orang kudus. Orang kudus itu bukan berarti memakai semua serba putih, atau orang kudus itu berarti tidak boleh ini, tidak boleh itu. Orang kudus berarti tidak boleh nonton televisi, bukan. Tetapi orang kudus itu berarti saudara dan saya yang telah memiliki Christ nature atau sifat Kristus. Saudara dan saya harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kudus berarti kita hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau kita untuk jauh dari Dia, mari kita belajar untuk tidak menjauh darinya. Kalau Tuhan mau supaya kita tidak hidup lagi melakukan dosa, mari kita belajar untuk hidup tidak melakukan dosa. Ingat saudara, kita tidak punya lagi nature dosa. Itu berarti saudara dan saya tidak bisa lagi untuk melakukan dosa, karena kita tidak punya benih atau nature dosa itu. Tapi masalahnya kenapa ada banyak orang Kristen, dia biar aktif dalam gereja, dalam pelayanan, tetapi dia masih bisa melakukan dosa. Dia masih bisa selingkuh, dia masih bisa melakukan yang tidak baik sama orang, merancang kejahatan sama orang. Kenapa demikian? Karena dia sudah memiliki sifat yang baru, roh yang baru, tapi masalahnya mindsetnya, cara berpikirnya masih produk Adam pertama. Itu yang membuat manusia masih bisa bikin dosa. Sekalipun dia sudah memiliki roh yang baru, tidak memiliki sifat dosa, tapi dia masih memiliki habit, kebiasaan untuk melakukan dosa. Nah, oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan itu harus dihilangkan. Dengan cara apa? Izinkan firman terus bergerak dalam hidup saudara. Izinkan hidupmu itu harus terus menerima firman, makan firman, sampai hidupmu itu limpah dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan limpah dalam hidup saudara, maka saya percaya, seperti kata Yakobus 1 ayat 21, firman yang limpah dalam hidupmu, berakar dalam hidupmu, itu yang akan menyelamatkan jiwamu. Nah, oleh karena itu kita akan mampu hidup menjadi orang-orang kudus. Firman Tuhan mengajak saudara dan saya, sekarang kita telah memiliki status orang kudus. Hiduplah menjadi orang kudusnya Allah, dengan hidup melakukan apa kata firman Tuhan, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita kudus karena kita sudah memiliki sifat Kristus, nature Kristus. Itulah yang membedakan kita dari orang pada umumnya. Biarlah Roh Kudus menolong saudara dan saya, menuntun kita untuk kita mampu hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita jadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, jadi orang tua, kita hidup kudus. Jadi anak-anak, kita belajar hidup kudus.
kita ada jadi hamba Tuhan, kita belajar hidup kudus. Kita dalam tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan, kita belajar hidup kudus. Artinya kita tidak bekerja untuk mencari kepentingan diri sendiri atau bekerja hanya untuk tujuan-tujuan yang lain, tapi kita akan melakukan semuanya hanya dengan satu tujuan, yaitu Yesus Kristus. Melakukan untuk Tuhan, karena kita ada sampai sekarang hanya karena anugerah Tuhan. Kita ada sebagai orang kudus hanya karena pemberian Tuhan. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, berfokus kepada Tuhan, sehingga situasi keadaan tidak akan mengambil bagian dalam hidup kita, tapi kita lah yang akan mampu mengubah setiap situasi dan keadaan. Tuhan Yesus menolong kita. Hari ini kalau apapun keadaan yang saudara alami, saya ajak saudara bangun hidupmu dengan Tuhan. Banyak dengar firman Tuhan. Izinkan firman bergerak dan mengubah hidup kita ke arah yang diinginkan Tuhan. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ketika kami telah menerima firman-Mu, kami telah diubah menjadi orang-orang kudus. Roh Kudus, tolong kami agar kami hidup menjadi orang kudusnya Allah. Kami hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.